Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kalian dalam keadaan yang sehat. Kali ini kita akan belajar pertemuan farmaseutika dasar ke-12 tentang sediaan suspensi. Pada pertemuan ini, hal-hal yang akan kita bahas meliputi definisi, klasifikasinya, keuntungan dan kerugian, pertimbangan teoretik, sistem flokkulasi dan deflokkulasi, formulasi, evaluasi, dan perkembangan terbaru. Yang pertama akan kita bahas adalah sistem dispersi. Sistem dispersi ini adalah sebuah sistem di mana suatu zat atau fase terdispersi atau fase dalamnya terdistribusi secara homogen tetapi tidak terlarut. Karena kalau terlarut, ini disebut dengan sistem dispersi molekular. Seperti pada kasus suspensi yang kita akan bahas hari ini, di mana sediaan fase dalamnya atau zat fase dalamnya itu akan terdispersi dalam bentuk partikel. Maupun globul, ini pertemuan yang sebelumnya bahwa fase dalamnya terdistribusi dalam bentuk globul. Pada zat lain, yaitu fase kontinu atau fase pendispersi namanya. Solid in liquid dispersion, solid liquid dispersi itu memiliki range colloidal size yang bagus ya, yaitu 100 sampai 200 nanometer. Ini kalau kita lihat ada pembagian sistem dispersi itu ada fase pendispersi atau medium dispersi, ini bisa air maupun cairan minyak. Kemudian fase terdispersi, ini biasanya adalah cairan padatan yang tidak larut untuk sediaan suspensi. Definisinya menurut FI5, sediaan suspensi merupakan sediaan cair yang mengandung partikel padat tidak larut yang terdispersi dalam fase cair. Menurut FI3, sediaan yang mengandung bahan obat padat dalam bentuk halus dan tidak larut terdispersi dalam cairan pembawa. Menurut USP ini hanya membedakan suspensi dari rutenya, oral, topikal maupun otik. Kalau oral tadi ya bahwa penggunaan partikel-partikel padat terdispersi ya. Jadi yang terdispersi sama ya, partikel dalam suatu cairan pembawa cair atau flavoring agent yang cocok untuk pemakaian oral. Kalau yang suspensi topikal untuk pemakaian kulit sama definisinya, dan otik untuk telinga ya. Nah, pada suspensi ini ada kita kenal dengan fase dalam, internal phase atau fase terdispersinya. Nah, fase dalam untuk sediaan suspensi mengandung partikel yang tidak larut dengan range 0,5 sampai 5 mikron yang dijaga homogenitasnya dengan tambahan tunggal maupun kombinasi dari suspending agent. Jadi kita akan menggunakan suspending agent. Nanti apa fungsinya kita akan bahas di belakang. Kemudian fase luarnya atau external phase atau fase kontinu ini merupakan disebut juga dengan suspending medium. Ini umumnya merupakan air ya, tapi bisa juga berupa larutan organik maupun larutan minyak untuk penggunaan non-oral. Jadi kalau penggunaan non-oral ini kita bisa menggunakan pembawanya minyak maupun larutan organik lain. Klasifikasi berdasarkan rute pemberian ada suspensi oral, contohnya antibiotik, parastamol maupun antasida. Untuk penggunaan luar contohnya calamine lotion, dan untuk penggunaan parenteral atau injeksi itu prokain penicillin G, insulin zinc suspension. Berdasarkan proporsi partikel padat ya, berdasarkan jumlah partikel padat atau fase dalamnya ada dilute suspension atau suspensi cair, ini dimana partikel yang berada ya partikelnya atau fase dalamnya itu 2 sampai 10%. Memang sedikit jumlahnya. Contohnya kortison asetat, prednisolon asetat. Kemudian ada concentrate suspension, di mana konsentrasi fase dalamnya bisa sampai 50% ya padatannya. Ini contohnya adalah zinc oxide suspension. Jadi kalau kita lihat calamine lotion itu ya, kalau kita pernah menggunakannya itu viscose, ya dia tidak encer karena fase dalamnya atau zat padatnya itu jumlahnya banyak ya, bisa sampai 50%. Kemudian berdasarkan range partikel. Tadi sudah berdasarkan rutenya ya, kemudian berdasarkan proporsi fase dalam, sekarang berdasarkan ukurannya. Jadi ada suspensi koloidal, range-nya 0,1 sampai 0,2 mikron atau 100 sampai 200 nanometer. Suspension having particle size of suspended solid less than about. Jadi kalau partikel kurang dari 0,2 mikron yang terdispersi tadi, itu bisa disebut dengan suspensi koloidal. Nah, kemudian selanjutnya adalah suspensi kasar ya, yaitu lebih besar dari 0,2 mikron. Jadi kalau dia suspensi dengan partikel size yang lebih besar dari 0,2 mikron di diameternya, maksudnya diameter si partikelnya, itu disebut dengan suspensi kasar. Kemudian molecular dispersion, nah ini yang tidak akan kita bahas ya. Suspensi adalah biphasic colloidal dispersion of nanosize drug particle stabilized by surfactant. Jadi dia sudah dianggap seperti larutan karena ukuran molekulnya bisa lebih kecil dari 1,0 nanometer. Ya, biasanya distabilisasi dengan surfaktan agar dia bisa stabil. Alasan memilih bentuk sediaan suspensi ya.
Mengapa kita memilih bentuk sediaan suspensi? Yang pertama, obat tidak larut dalam pembawanya. Jadi kalau sudah zat aktif tidak larut dalam pembawanya, ya mau nggak mau itu dibuat dalam bentuk suspensi. Bisa nggak dibuat dalam bentuk larutan? Bisa. Ya, paling kita menggunakan pelarut campur. Contohnya seperti eliksir itu. Menutupi rasa tidak menyenangkan dari obat. Kemudian meningkatkan stabilitas obat. Ya sebenarnya tetap lebih stabil sediaan padat ya daripada sediaan cair. Untuk mendapatkan profil pelepasan obat atau kontrol sustained release yang kita inginkan. Jadi kalau dalam bentuk suspensi, artinya zat aktifnya itu belum terlarut, ini bisa memiliki kerja obat yang lebih panjang ya, sustained release. Kenapa? Karena agar memiliki efek, ingat ya, obat itu harus terlarut dulu kan. Jadi ketika kita memberikan sediaan suspensi, obat itu membutuhkan waktu untuk terlarut di dalam tubuh. Berarti kan yang sudah terlarut ada, itu akan bekerja, dan yang belum terlarut akan bekerja kemudian. Jadi dia efeknya akan lebih panjang. Keuntungan dan kerugian. Ya, keuntungannya suspensi dapat meningkatkan stabilitas dari beberapa obat. Contohnya adalah prokain penisilin G. Kemudian obat dalam suspensi itu menunjukkan lebih tinggi ya bioavailabilitasnya dari obat lain, dari bentuk lain. Maksudnya dari bentuk kapsul, dari bentuk tablet, dan bentuk tablet yang di coating ya. Jadi kalau kita lihat, ini adalah runutan mana yang lebih tinggi bioavailabilitasnya ketika diberikan dalam bentuk oral, atau lebih cepat efeknya. Jadi yang pertama, yang paling cepat itu dengan bioavailabilitas yang lebih tinggi itu adalah larutan. Larutan kemudian diikuti suspensi, baru diikuti kapsul. Kenapa kapsul lebih tinggi bioavailabilitasnya ya, atau lebih cepat efeknya? Karena kapsul ini kan isinya sudah granul-granul kecil. Sementara kalau tablet ini kan ukurannya besar. Ya, kalau kapsul itu kan serbuk. Jadi serbuk itu ketika kontak dengan air, karena luas permukaan partikelnya lebih besar, maka dia akan lebih cepat terlarut dan sebagainya. Tablet dan tablet yang di coating. Jadi tablet di coating ini lebih lama efeknya, dan bisa jadi bioavailabilitasnya juga lebih rendah karena terlalu lama tadi ya. Durasi dan onset aksi dapat dikontrol. Ya tadi ya, karena suspensi itu ada zat aktif yang belum larut. Jadi kalau kita mau berefek, ingat harus terlarut dulu dengan larutan di dalam tubuh, baru bisa diabsorpsi. Nah, karena dia bentuknya suspensi butuh waktu, sehingga dia dapat dikontrol. Kita dapat mengkontrol mau kapan ininya pelepasannya dan sebagainya. Contohnya sediaan yang sudah ada itu adalah protamine zinc insulin suspension ya. Kita memformulasikan insulin dalam bentuk suspensi, sehingga, tapi ini injeksi ya, sehingga efeknya lebih panjang. Kemudian suspensi dapat menutupi rasa obat yang tidak diinginkan. Contohnya kloramfenikol ini kan sangat pahit. Dengan pemberian suspensi kita dapat mencampur pemanis dan sebagainya pada fase luarnya, sehingga orang yang mengkonsumsi obat-obat ini dapat menerima ya, atau dapat menelan obat tersebut tanpa terlalu merasakan pahit. Kerugiannya physical stability ya, dia akan mengalami sedimentasi namanya. Ini yang paling umum terjadi pada sediaan suspensi, wajar ya, karena ada partikel yang tidak larut. Nanti kita bahas bagaimana agar tidak terjadi sedimentasi atau mengurangi risiko sedimentasi. Kemudian compaction can cause problem ya, terjadi pemadatan, akan menjadi masalah besar untuk orang-orang yang memformulasikan zat aktifnya dalam sediaan suspensi. Kemudian dia membutuhkan ruang yang lebih banyak ya. Jadi dia ruangnya lebih banyak ketika handling dan transport, karena dia ada cairan di dalamnya dan sebagainya. Ini lebih ribet, sediaan cairan memang lebih ribet. Misalnya kalian kalau mau bawa ke kampus gitu kan, nih saya kasih contoh di kalian saja, bawa ke kampus, kalau bawa sediaan suspensi, bawa botol gitu misalnya antacid, itu digantongi kan terlihat sekali, tapi kalau tablet itu lebih handling dan transportnya lebih mudah. Kemudian sulit untuk diformulasi ya, karena ini tadi ada instabilitas fisik ya, ada sedimentasi dan sebagainya. Jadi perlu memutar otak si formulator atau apoteker yang berada di industri ini. Kemudian keseragaman dan keakurasian dosis itu tidak bisa dicapai kecuali suspensi itu dikemas dalam bentuk unit dosage form ya. Jadi dia dalam bentuk sediaan yang sudah siap dikonsumsi. Misalnya sediaannya sudah dalam bentuk saset gitu ya, itu bisa dicapai keakuratan dosis. Tapi kalau yang seperti biasa ya, kalau sediaan cair 1 sendok, misalnya sendoknya bisa berbeda-beda, andai pun ada sendok takar, mata orang juga itu bisa berbeda-beda, sehingga keakuratan dosis dan keseragaman dosis itu antar satu dan yang kedua orang itu bisa berbeda ya. Pertimbangan teoretik: particle size control, wetting, sedimentation, Brownian movement, dan
elektrokinetik ya kita bahas, sementara agregasi ini tidak akan kita bahas. Nah, kontrol ukuran partikel yang harus kita pertimbangkan teoretik ya ketika kita membuat sediaan suspensi itu ada hal-hal tadi ya. Yang pertama adalah kontrol ukuran partikel. Ukuran partikel dari semua jenis suspensi merupakan hal yang kritis ya, merupakan critical stage dan harus diatur agar memiliki range yang sesuai. Jadi nggak sembarangan. Partikel yang terlalu besar atau terlalu kecil harus dihindari. Nah itu ya, berarti kita nggak bisa buat sediaan kita itu terlalu kecil sekali ukurannya maupun terlalu besar. Kenapa? Karena kalau partikel besar itu akan menyebabkan yang pertama terlalu cepat mengendap di dasar wadah. Kalau kita buat suspensi, partikelnya terlalu besar, baru kita buat, kita aduk, kita taruh, ya belum sempat dituang, itu sudah mengendap. Bayangkan ketika orang mengkonsumsi obat itu. Jadi ketika udah dikocok, biasanya sediaan suspensi itu ada tanda ya, kocok dahulu sebelum digunakan. Bisa kalian lihat misalnya di sediaan antacid, kocok dahulu sebelum digunakan. Nah, setelah dikocok, kemudian mau dituang, itu sudah ada yang mengendap. Nah, itu kan nggak bagus, karena yang dituang nantinya tidak ada obatnya atau dosisnya berbeda dengan bagian bawah. Makanya kalau sediaannya terlalu besar partikelnya itu masalahnya. Partikel lebih besar dari 5 mikrometer ya, ini memberikan tekstur kasar pada produk dan dapat menyebabkan iritasi jika diinjeksikan atau diberikan dalam sediaan mata. Jadi kalau suspensi mata maupun sediaan injeksi kalau dia teksturnya lebih dari 5 mikrometer ini dapat menyebabkan iritasi. Nah, jika lebih dari 25 mikrometer lebih besar lagi, bahkan ya dapat menutup lubang jarum ketika kita memberikan dalam bentuk injeksi. Terlalu kecil ukuran partikel akan menyebabkan pembentukan cake pada dasar wadah. Nih contohnya nih, kalau dia terlalu halus nggak boleh juga. Ya kalau terlalu halus kenapa bisa terbentuk cake? Jadi ada sistem flokulasi dan deflok namanya, nanti akan kita bahas di slide selanjutnya ya. Kemudian wetting of the particle atau kita membasahi partikel yang harus kita pahami juga itu pertimbangan dalam proses pembasahan partikel ya. Hidrofilik material contohnya talat, ZNO dan magnesium karbonat itu sangat mudah dibasahi oleh air ketika namun materi yang hidrofobik, jadi ada hidrofilik ini suka air. Kalau kalian sudah pernah belajar hidrofilik, hidro ini air, filik itu ya punya feel lah gitu ya kalau gampang mengingatnya. Suka air, sementara ini hidrofobik ya dia, fobia, takut berarti kan takut sama air. Nah kalau hidrofilik material contohnya talat, ZNO dan magnesium karbonat itu mudah dibasahi dengan air, sementara kalau yang hidrofobik contohnya sulfur dan arang aktif itu sulit dibasahi ya. Kalau kita buat suspensi nanti dia akan mengambang-ngambang di atas. Jadi lama untuk dia masuk ke bawah fase kontinunya. Ya dikarenakan bagian partikel yang hidrofobik tadi ya memiliki layer yang mengabsorbet air ya atau udara. Jadi bagiannya itu mengabsorpsi udara pada permukaannya, sehingga partikel ini walaupun memiliki densitas yang tinggi dia akan mengambang pada permukaan fase kontinu kita ya, sampai air itu atau udara itu sampai air ya, sampai udara itu digantikan secara menyeluruh oleh air ya, atau fase kontinunya. Jadi kan dia butuh waktu ya untuk menghilangkan itu. Nah, penggunaan wetting agent ya ini dapat mempermudah proses ini ya, mempercepat proses ini sehingga fase dalamnya atau fase misalnya sulfur maupun arang aktif ini itu lebih mudah berpenetrasi ke dalam vehicle ini fase kontinu. Namun hidrofobik material are easy wet by non-polar liquid ya sesuai ya. Jadi kalau hidrofobik, kalau kita menggunakan fase kontinunya yang non-polar, ini akan lebih mudah terbasahi karena memang fase non-polar itu kan hidrofobik juga ya, like dissolve like gitu istilahnya. Oke, kita lanjut ke teori sedimentasi. Sebelumnya kita harus memahami dulu apa itu sedimentasi. Sedimentasi adalah terjadinya endapan partikel atau flokulasi pada dasar wadah akibat gaya gravitasi pada sediaan cair, yaitu pada suspensi ya, akan kita bahas ini. Nah, kecepatan dari sedimentasi itu digambarkan melalui Stokes equation ya, atau persamaan Stokes. Ini kalau kita lihat V sama dengan D kuadrat dalam kurung rho S dikurang rho 0 dikali G dibagi 18 N, ini viskositas O ya. Jadi V-nya adalah kecepatan pengendapan dalam satuan cm per detik
kemudian D diameter partikel, rho S ini adalah density atau bisa kita bilang juga massa jenis ya, massa jenis dari fase terdispersi, kemudian massa jenis dari media, kemudian G adalah percepatan gravitasi ya. Kemudian N adalah viskositas dari fase kontinu atau fase luarnya. Jadi kalau kita lihat dari persamaan ini ya, sedimentasi semakin cepat sedimentasi itu biasanya D itu apa tadi? Diameter. Berarti kalau semakin besar D, semakin besar diameter partikel, maka kecepatan sedimentasi akan meningkat ya, karena dia berbanding lurus. Makin besar ini, maka yang di sebelahnya ini, V-nya ini akan meningkat. Rho S dikurang rho 0. Rho S densitas dispersi media dikurang densitas fase terdispersi ya. Jika fase terdispersinya, massa jenisnya lebih tinggi daripada medianya ya, maka dia akan memiliki kecepatan sedimentasi yang lebih cepat. Ini rho ini adalah massa jenis. Ingat ya, massa jenis rumusnya berat per volume. Kemudian gravitasi juga. Nah, kita lihat yang di bawahnya nih, viskositas. Viskositas, berarti kalau semakin besar viskositas, kecepatan sedimentasi bagaimana? Ya, dari rumus ini kita juga dapat menentukan bahwa jika viskositas media atau fase kontinu kita itu sangat kental gitu, istilahnya itu sangat tinggi, maka otomatis kecepatan sedimentasi juga akan semakin lambat ya, karena ini kalau dia di bawah maka dia berbanding terbalik. Jadi semakin tinggi viskositas media atau fase luar atau fase kontinu tadi, maka kecepatan sedimentasi juga akan menurun. Ya, akan menurun. Tetapi semakin besar diameter dari partikel, maka kecepatan sedimentasi akan semakin besar pula, dan jika rho S atau densitas dari fase terdispersi itu semakin besar atau lebih besar daripada densitas fase kontinunya, maka ini juga akan mempercepat sedimentasi. Nah, ini yang harus kalian ingat, persamaan Stokes. Parameter sedimentasi. Sedimentasi volume dan tingginya atau untuk flocculated suspension ya. Untuk flocculated suspension itu yang diukur tingginya. Definisinya, sedimentasi volume atau yang kita akan bahas ini yang F saja adalah rasio dari volume akhir FU sedimen dibandingkan dengan volume sedimen awal atau F0 sebelum terjadinya endapan. F sama dengan FU per F0, ini 0 kecil, O kecil. Di mana FU adalah final or ultimate volume of sediment, akhir ya. Kemudian F0 adalah original volume of suspension before settling, sebelum pengendapan. Nah, range-nya, F itu range-nya itu kurang dari 1 atau bahkan bisa lebih dari 1 ya. Jadi range-nya di bawah 1 berarti FU lebih kecil dari F0 ya, sesuai persamaan tadi kan, di mana F sama dengan FU per F0 ya. Jadi kalau F-nya lebih kecil dari 1 berarti FU lebih kecil daripada F0. Ketika F-nya sama dengan 1 berarti sama ya mereka. Dan jika dia sistem flockulasinya itu equilibrium dan ketika ditambahkan air ya, ditambahkan air ternyata dia naik ya, biasanya itu F-nya itu lebih dari 1, yaitu FU sedimentasi akhirnya lebih besar daripada sedimentasi awal. Nah, kalau kita lihat gambarnya seperti ini nih. Nih, ini contohnya sediaan sedimentasi dengan F sama dengan 0,5. 0,5 berarti awalnya dia di 100, tetapi setelah didiamkan dia atau setelah didiamkan berapa menit ya atau berapa detik, dia akan menurun di setengahnya. Maka F-nya sama dengan 0,5 karena FU-nya sama dengan 50 dan FO-nya sama dengan 100. Gitu juga dengan yang ini. Nah, kalau yang ini sedimentasi volume melebihi volume dari sedimen, oleh karena itu ditambahkan extra vehicle. Extra vehicle ini, vehicle ingat apa? Fase kontinu, fase luar ya, atau medium. Jadi ditambahkan, mestinya kalau ditambahkan itu dia nggak ngaruh kalau memang dia misalnya F-nya sama dengan 1, ditambahin air ya udah ada air yang tidak ada sama sekali zat kosong. Nah, tetapi pada kasus yang F-nya sama dengan 1,5, ketika dia sudah didiamkan, ternyata seperti terjadi pemadatan gitu, dan ketika ditambahkan extra vehicle tadi, ditambahkan larutan dari luar, dia ikut naik si partikel di dalamnya. Nah, ini berarti F-nya sama dengan 1,5.
Kemudian hal-hal yang perlu dipertimbangkan lagi ada teoretik yang kita harus pertimbangkan itu adalah gerakan Brownian. Gerakan Brownian atau disebut dengan drunken walk ya. Drunken walk. Jadi kalau drunk ini kan mabuk ya. Drunken walk. Jadi geraknya tidak teratur memang. Brownian movement of particle prevent sedimentation. Jadi kalau gerak Brownian ini dapat mencegah terjadinya sedimentasi. Dengan caranya bagaimana? Ya kalau Brownian movement itu kan gerakan tidak beraturan ya. Partikel itu ya pokoknya gerak aja di dalam sediaannya itu, di dalam pembawanya itu dengan tidak beraturan. Ya, jadi dia mencegah sedimentasi dengan cara tetap membuat fase terdispersinya itu bergerak dalam random motion. Brownian movement depends on density of dispersed space. Jadi Brownian movement ini tergantung dari density dari fase terdispersinya. Densitas massa jenis dari fase terdispersinya dan densitas dan viskositas dari medium terdispersi. Jadi kalau fase dalamnya ini tergantung density-nya, sementara kalau fase mediumnya itu tergantung density-nya dan viskositasnya. Ya, jadi semakin viskos, memang sedimentasi akan semakin lambat dari segi teoretik Stoke-Einstein ya, Stoke equation. Tetapi dari gerakan Brownian, viskositas yang tinggi ini juga akan mencegah terjadinya gerak Brownian. Ya, jadi geraknya nggak bebas lagi. Nah itu juga harus dipertimbangkan. Jadi nggak bisa terlalu viskos juga ternyata. Karena kita mau mengadopsi hukum Brownian movement agar sedian suspensi kita tidak terjadi sedimentasi. The kinetic bombardment of the particle by the molecule of the suspending medium will keep the particle suspending provided that their size is below critical radius. Jadi dia ada radius yang radius tertentu agar partikel ini dapat mengalami atau menjalani gitu gerak Brownian ya. Jadi nanti ada range-nya bagaimana kita mendesain agar partikel kita ini terus bergerak mengikuti Brownian movement. Oke, selanjutnya adalah Brownian movement can be observed. Jadi gerak Brownian ini dapat diamati jika ya partikel size-nya itu range-nya 2 sampai 5 mikrometer ya. Ya, kalau kita lihat satuannya mu mikrometer. Dan densitas partikel dan viskositas mediumnya, densitas dan viskositas mediumnya itu favorable ya, baik. Mereka memiliki densitas yang baik dan mediumnya memiliki viskositas yang baik sehingga Brownian movement dapat diamati. Nah, kalau kita lihat nih Brownian movement ini geraknya acak sekali. Nah, gerakan acak inilah yang akan mempertahankan sediaan kita tidak mengalami sedimentasi. Ya, banyak ya cara untuk mencegah terjadinya sedimentasi. Tadi kita bisa pakai persamaan Stoke-Einstein, kemudian bisa pakai Brownian movement, nanti ada lagi yang lain. Selanjutnya pertimbangan teoretik yaitu adalah electrokinetic properties ya, atau sifat elektrokinetik. Zeta potensial. Zeta potensial itu didefinisikan sebagai perbedaan potensi antara atau perbedaan potensial antara daerah ini ya, atau disebut dengan tightly bound layer dan electroneutral region of the solution. Nah, ini. Jadi kalau kalian pernah melihat partikel ya, partikel tuh misalnya pasti memiliki muatan ya, partikel itu ya. Misalnya muatannya positif. Ini positif ya. Kemudian di dalam sebuah cairan kalau ada muatan yang sangat positif, maka akan ada counter ion namanya. Jadi di cairan itu akan mengcounter muatan pada partikel itu. Nah, ini namanya tightly bound layer, di mana counter ion itu bertemu langsung dengan muatan pada permukaan partikel. Nah, di daerah selanjutnya itu adalah daerah difusi. Partikel tadi setelah terlarut dia akan mengalami difusi. Nah, di daerah difusi itu kurang lebih mirip ya, karena setelah terlarut partikelnya bermuatan positif, akan terlarut juga bermuatannya positif kan dalam air, kemudian akan di-counter lagi dengan ion. Kemudian ini akan di-counter lagi oleh ion yang positif. Kan seperti ini. Nah, ini namanya diffusion layer. Nah, di luar ini ada namanya electroneutral region, artinya daerah netral dari larutan. Nah, ini muatannya random ya, positif, negatif, positif, dan seterusnya ya. Ini random. Nah, zeta potensial itu mungkin kita tidak akan praktikum ya untuk zeta potensial sampai semester akhir pun karena kita nggak punya alatnya. Tapi setidaknya kalian tahu karena nanti di apoteker ya perlu kalian ketahui itu bakal sering sekali mendengar tentang zeta potensial. Nah, perbedaan potensial antara daerah ini dan daerah netral ini disebut dengan zeta potensial. Ya. Nah, zeta potensial ini memiliki range yang sangat luas. Ya, jadi perbedaan keelektronegatifan ini akan menjaga sediaan kita dalam bentuk
suspensi ya. Jadi kalau dia terlalu berbeda jauh, ya ini kan perbedaan ya. Kalau berbeda itu bisa positif bisa negatif. Nanti kita akan bahas di evaluasi sebenarnya berapa range yang baik untuk sediaan suspensi, range zeta potensial yang baik. Cuman kalian harus memahami dulu itu tadi ya tentang zeta potensial. Selanjutnya kita masuk ke sistem deflokulasi dan flokulasi. Ini yang penting ya untuk pembelajaran suspensi ini. Suspensi flokulasi. Pada suspensi flokulasi, pembentukan flux, nih ya, flux itu gambarnya seperti ini, partikel dengan partikel lain itu berdempetan, tetapi tidak begitu rapat ya. Jadi masih ada celah di antar partikel ini. Ini akan meningkatkan kecepatan sedimentasi. Ya, karena ini disebabkan peningkatan dari ukuran partikel yang tersedimentasi. Jadi partikel tadi setelah bergabung seperti ini membentuk flux, ini akan lebih mudah mengendap. Ya, karena mereka akan membentuk flux dan mengendap pada akhirnya. Nah, jadi flux itu, kecepatan sedimentasi tadi, itu tidak hanya tergantung dari ukuran partikel, tetapi dari porositas. Porositas itu celah antara partikel ini. Namanya porositas. Nah, pada sistem yang flokulasi, kalau kita buat sistem suspensi flokulasi, maka ini akan membentuk flok, di mana akan ada porositas, dan porositas ini akan menyebabkan lebih cepatnya atau peningkatan kecepatan sedimentasi ya. Ya, tidak hanya dari partikel tetapi juga dari porositasnya. Nah, kemudian suspensi yang deflokulasi. Nah, pada sistem deflokulasi partikelnya secara individu ya atau masing-masing itu akan mengalami settling. Jadi dia akan membentuk cake. Beda ya dengan yang tadi, ini rapat sekali. Karena biasanya ukurannya kecil ya. Sedimentasinya sangat lambat. Nah, karena sedimentasinya pelan-pelan ya. Misalnya kita gambarkan ini sebuah wadah ya. Dan dia ada partikel-partikel. Ada partikel-partikel yang nanti akan mengendap. Nah, kalau dia cepat, biasanya dia akan mengentrap ya atau menjebak udara di antaranya. Itu tadi ya, porositas. Karena dia flok itu kan ada porositas. Nah, ini kan ada udara ya. Ada air atau medium. Nah, sementara pada sistem deflok itu karena dia lambat sekali ya. Sehingga dia dapat mencegah terjebaknya medium. Fase kontinunya itu nggak terjebak karena dia lambat sekali mengendapnya gitu. Mudahnya seperti itu. Settlingnya sangat lambat. Nah, karena dia tidak menjebak medium sama sekali, maka ini akan mempersulit ketika dia mau didispersikan ulang. Ini disebut dengan caking, terbentuknya caking ya atau claying. Caking itu kan kue ya, cake. Jadi terbentuk kue istilahnya. Jadi kalau sudah terbentuk caking, ini sangat sulit sekali untuk diredispersikan meskipun dikocok dan sebagainya. Ini yang kita hindari juga dari sistem devlog. Ada untungnya devlog karena dia sedimentasinya lambat. Tetapi setelah terjadi sedimentasi, dia nggak bisa dikocok lagi. Nah, itu kan bahaya kalau kita simpan sediaannya misalnya di kamar gitu ya atau di apotek gitu misalnya. Ternyata dia mengalami caking. Masa mau kita buka, kita gerus lagi kan nggak mungkin ya. Sehingga itu berbahaya sekali untuk sediaan suspensi. Jadi kalau dia devlog saja itu nggak bagus. Kalau flokulasi saja dia terlalu cepat mengendap ya. Jadi ada keuntungan dan kerugiannya. Pada suspensi deflokulasi, partikel yang besar akan mempercepat settle ya, atau pengendapan, dan partikel yang lebih kecil akan menetap pada supernatan liquid, so supernatan appears cloudly. Jadi partikel besarnya akan mengendap ya, dan partikel kecilnya akan mengambang gitu misalnya di sediaannya. Itu kalau sistemnya devlog. Jadi partikel kecil itu yang akan lambat sekali nanti mengendapnya. Dia sehingga menyebabkan cloudy ya, atau seperti cloudy itu seperti awan berawan gitu ya, berawan si fase kontinunya. Oke, selanjutnya ini ada tugas saya selipkan di antara materi saya agar kalian yang menyimak saja yang dapat tahu ya tugas ini, yaitu tuliskan penggolongan suspending agent dan gambarkan mekanisme kerjanya. Mekanisme pengumpulannya sama seperti tugas lain melalui PJ, di scan ya, di foto, di scan,
Ingat ya, digambarkan mekanismenya. Oke, sekian, selamat menyimak atau melanjutkan perkuliahannya. Ini adalah sifat sedimentasi dari sistem flokulasi dan deflokulasi ya. Flokulasinya dia akan membentuk flocks atau agregat yang longgar ya. Our first form ya, pertama akan membentuk flocks dulu, kemudian akan meningkatkan kecepatan sedimentasi karena meningkatnya ukuran sedimenting partikel. Partikelnya tadi sudah besar ya karena terbentuk flocks tadi. Oleh karena itu, suspensi flokulasi itu lebih cepat mengalami sedimen. Sedimentasi tidak hanya tergantung dari ukuran dari partikel, tetapi juga tergantung dari porositas dari floksnya. Jadi berapa banyak liquid yang di-entrap atau yang dijebak. Nah, kalau deflok, dia secara individu partikel akan mengalami settling ya. Jadi dia akan mengendap secara individu, tidak menjebak atau tidak mengentrap liquid, sehingga sedimentasinya sangat lambat dan mencegah entrapping of liquid medium ya, jadi mencegah mengentrap atau menjebak medium air. Oleh karena itu, ini akan menyebabkan kesulitan untuk diredispersi ulang melalui agitasi atau pengocokan. Di fenomena itu disebut dengan cracking atau claying atau caking ya. Nah, ini kalau kita gambarkan seperti ini. Ketika sistem flokulasi ya, ini kalau awal mulanya ya, menit itu misalnya kita buat, maka dia sudah membentuk sedimentasi ya, sudah mengendap. Dan pada bagian atasnya atau supernatannya itu sangat jernih. Bedanya dengan deflok tadi ya, dia tidak akan tidak banyak lah yang kita amati di dasar. Artinya dasarnya itu ya seperti biasa saja, tidak banyak perubahan. Tetapi kalau kita lihat sudah berjam-jam atau berhari-hari, dia akan membentuk sedimen. Kalau yang flokulasi tadi dengan poros yang ada ya, memiliki poros yang besar. Kemudian kalau yang deflokulasi, dia sudah mulai terbentuk endapan di sini. Nah, endapan dan bagian atasnya dia tidak jernih, beda dengan flokulasi. Kalau deflokulasi dia akan cloudy ya tadi ya, seperti berawan gitu ya. Nah, kalau penyimpanan jangka panjang pada flokulasi, sistem flokulasi suspensi, dia sedikit sekali ya terjadi perubahan pada volume sedimentasi dari yang tadi ke sini, itu sangat sedikit sekali. Nah, kalau yang di deflokulasi ini akan mengalami caking ya, cake atau kue. Nah, di sini sama ya, supernatannya atau bagian yang atasnya tadi ini cloudy ya, seperti ada yang mengambang-ngambang, ada yang berawan seperti itu. Ini perbedaannya. Selanjutnya adalah formulasi dari suspensi. Yang pertama adalah wetting agent atau agen pembasah. Ini biasanya ditambahkan untuk mempermudah ya fase dalamnya atau fase padatannya itu untuk terdispersi pada fase kontinunya atau fase luarnya. Contohnya adalah Twin 80, Twin 20, span, etc. dan lain-lain. Suspending agent itu ditambahkan untuk membentuk flocks. Jadi suspending agent ini fungsinya untuk membentuk flocks si partikel tadi. Fungsi suspending agent untuk membentuk flocks. Flocks apa? Flocks adalah gabungan antar partikel yang mengentrap ya, gabungan antara partikel yang mengentrap medium ya atau cairan, atau bisa disebut juga dengan agregat yang longgar, agregat yang jarang memiliki porositas ini ya di dalamnya. Itu adalah flocks. Jadi fungsinya suspending agent justru untuk membentuk flocks itu. Nah, untuk tambahan bahwa floculating agent ya atau suspending agent itu selain dia fungsinya untuk membentuk flocks ya, dia itu fungsi utamanya adalah untuk membuat suspensi itu lebih lambat mengendapnya ya. Jadi sistem flokulasi kalau dia ditambahkan dengan suspending agent, proses settle-nya atau settle out-nya atau pengendapannya itu menjadi lebih lambat. Kenapa? Karena suspending agent tadi dikatakan dia akan membentuk poros yang menjerat air ya, menjerat medium. Nah, suspending agent meningkatkan jumlah air yang terjerat sehingga proses pengendapannya akan semakin lambat. Ingat ya bahwa mengendap tadi itu tidak hanya dipengaruhi ukuran partikel, tetapi dipengaruhi porositas pengentrapan atau pengentrapan ya atau penjebakan medium di dalam padatan. Nah, suspending agent fungsinya membentuk flocks dengan jumlah air yang terjerat itu lebih banyak ya daripada tidak diberikan suspending agent. Sehingga kalau kalian lihat
Coba kalian lihat, cari videonya saja, itu banyak di YouTube di mana sediaan dengan suspending agent proses pengendapannya akan lebih lama. Jadi dia suspensinya akan lebih stabil, ya. Seperti itu. Nah, ini contohnya bagaimana suspending agent bekerja. Nah, ini sebelah kanan ini adalah raw material atau bahan yang tanpa mengandung suspending agent. Ketika dimasukkan ke dalam air, kita lihat ya, setelah dicampurkan. Nah, kemudian di sebelah kiri itu ada sediaan atau zat padat yang telah ditambahkan suspending agent. Nah, kemudian dicampurkan juga ke fase kontinu atau medium atau fase eksternal atau fase luar ya. Ini kita lihat nanti perbedaannya bagaimana suspending agent itu bekerja. Jadi yang di sebelah kiri itu dengan suspending agent, yang sebelah kanan tidak, hanya bahan baku saja. Jadi setelah 1 menit bahwa kita lihat sudah mulai mengendap, dan setelah 2 menit yang tanpa suspending agent itu secara sempurna mengendap ya, sementara bentuk yang dengan suspending agent yang sebelah kiri itu belum ada endapan ya, atau masih sedikit sekali mungkin ya. Itulah fungsi dari suspending agent. Kemudian pengatur kekentalan ini biasanya ditambahkan untuk mengatur viskositas dari suspensi. Ingat ya, kalau viskositasnya meningkat, otomatis semakin lambat proses sedimentasi. Contohnya Gorgam dan Santan Gam. Kemudian buffer dan pH adjusting agent ini biasanya ditambahkan agar zat aktif kita yang sensitif pH itu dapat stabil ya pada penyimpanan dalam waktu yang lama. Kemudian coloring agent untuk mengatur warna. Kemudian preservatif atau pengawet ya untuk mencegah tumbuhnya mikroba. Preparation of suspension, step 1 ya untuk membuat suspensi. Biasanya suspensi itu dipreparasi melalui grinding ya atau penggilingan dari zat aktif yang tidak larut tadi ya. Zat aktif akan di grinding atau digiling di mortar atau di mortir untuk membentuk smooth paste ya, untuk membentuk seperti pasta yang lembut. Jadi biasanya padatan itu digerus, kemudian setelah digerus ditambahkan wetting agent dan sedikit vehicle atau fase luar. Ingat ya, vehicle ini adalah fase luar. Nah, kemudian sehingga terbentuk smooth pasta. Selanjutnya, semua sediaan yang larut air itu dilarutkan dulu pada vesicle atau pada fase kontinu dan kemudian ditambahkan ke pasta tadi. Ya, sudah itu dia akan membentuk slurry. Ya, slurry itu seperti bubur, ya, membentuk slurry. Kemudian slurry atau bubur tadi itu ditransformasi ya, atau dimasukkan ke graduated cylinder untuk mengaduk ya. The mortar is rinsed with successive portion of the vesicle. Jadi mortar tadi yang sisanya tadi itu ditambahkan larutan agar benar-benar bersih gitu ya mortirnya tadi. Kemudian tambahkan vesicle containing suspending agent atau flocculating agent. Jadi suspending agent ini kan flocculating agent nama lainnya ya. Baru ditambahkan suspending agent, dan yang kelima tambahkan sisa fase luarnya. Maka suspensi itu sudah dibuat. Jadi mudahnya seperti itu ya. Larutkan dulu sedikit dengan penambahan wetting agent. Kemudian di sisi lain kita tambahkan semua sediaan yang larut air. Fase luarnya kita anggap air ya. Kita tambahkan. Kemudian baru kita campurkan ke pasta tadi sehingga terbentuk bubur yang lebih encer. Kemudian bubur tadi atau yang lebih encer tadi itu dipindahkan ya ke graduated cylinder atau ke wadah, intinya ke wadah. Kita pindahkan ke wadah. Sisa yang ada di mortar kita cuci dengan fase luar yang masih tersisa, tapi nggak semua ya, sedikit saja sehingga benar-benar bersih. Masukkan ke wadah lagi, dan ketika udah di wadah baru kita add-kan ya sampai final volume. Sebelum itu tambahkan juga pembawa dengan suspending atau flocculating agent, baru kita add-kan di botol. Itu mudahnya seperti itu. Evaluasi suspensi ada sedimentasi method, ada rheological method, ada electrokinetic method. Sedimentation method ini sudah kita bahas ya. Kita akan mengukur sedimentasi volume dan degree of flocculation. Sedimentasi volume tadi udah saya jelaskan, kemudian degree of flocculation atau beta itu adalah rasio antara sedimentasi volume dari suspensi yang flocculated dengan suspensi yang deflocculated. Jadi kita buat dua sistemnya, flocculasi dan deflocculasi, kemudian kita bandingkan. Nah, perbandingannya itu adalah degree of flocculation. Kemudian rheological method ini untuk
mengukur daya alir ya atau sifat alirnya. Ini biasanya dengan viskometer ya, viskometer. Kemudian electrokinetic method, nah ini yang saya bilang tadi, ini dengan zeta potensial ya. Ini alatnya ya, zeta plus. Biasanya pakai alat yang ini kalau di laboratorium yang besar ya. Ini ada alatnya untuk mengukur zeta potensial. Nah ini range-nya ya, range stabilnya. Range stabilnya itu adalah lebih dari 10 millivolt atau kurang dari 10 millivolt. Ini lebih stabil. Ya ini range-nya ini electrostatic stabilization material. Kalau oil in water emulsion itu lebih dari 15. Ya kalau polimer laktasis itu lebih dari 20 dan seterusnya. Nah ini electrokinetic properties of zeta potensial. Dan tadi udah kita bahas ya, zeta potensial adalah perbedaan dari fixed layer atau tightly bound ions ya. Ini partikel langsung bertemu dengan counter ionnya dan daerah netral. Luas permukaan partikel akan semakin luas, makin besar pasti ya. Dan semakin besarnya luas permukaan tadi itu akan meningkatkan daerah kontak dengan cairan. Akibatnya ini akan meningkatkan viskositas dari sistem. Nah, kemudian meningkatnya viskositas ini juga mempengaruhi kestabilan suspensi. Ingat ya bahwa tadi persamaan Stokes bahwa semakin tinggi viskositas maka ini akan meningkatkan kestabilan dalam hal sedimentasi ya. Ingat, sedimentasi akan diturunkan melalui peningkatan viskositas. Nah, viskositas dapat dicapai dengan penambahan thickening agent seperti guargam dan sebagainya tadi ya. Ini perlu diingat bahwa kecepatan pelepasan obat itu tergantung dari viskositas juga. Jadi kalau kita terlalu viskos sediaannya maka efek obatnya juga akan semakin lambat karena proses difusi dari zat aktif itu akan semakin lambat juga. Temperatur, jadi faktor lain yang mempengaruhi secara negatif itu adalah temperatur ya. Jadi kalau temperatur itu ternyata dapat menyebabkan caking dan claying. Peningkatan temperatur atau fluktuatif ya, naik turun temperatur itu dapat menyebabkan caking. Nah ini adalah proses dari sistem dispersi ya. Jadi kalau aglomerat ini tadi liquid, kemudian ditambahkan wetting, tadi kan nggak masuk nih, nggak masuk ke vehicle nih ya, si padatannya. Jika ditambahkan wetting agent, baru dia bisa masuk, kemudian terjadi separation dan terjadi stabilisasi dengan penambahan surfaktan maupun suspending agent, dan barulah terjadi dispersan ya, dispersan yang stabil. Nah, perkembangan terbaru ini ada namanya nanosuspensi. Nanosuspensi itu adalah sistem bifasik koloidal berukuran nano ya, di mana partikelnya distabilisasi atau distabilkan dengan surfaktan tanpa material matriks, tanpa pembentukan matriks ya, tanpa membentuk matriks. Ini dapat juga didefinisikan sebagai bifasik sistem ya. Bifasik itu artinya dua fase ya, bifase. Jadi dia bukan menjadi satu fase, bukan menjadi larutan. Karena kalau sudah bukan bifasik misalnya, satu fase itu namanya larutan. Yang mengandung obat murni partikel yang terdispersi dalam larutan pembawa yang berdiameter antara atau kurang dari 1 mikrometer. Jadi range-nya biasanya sih 200 sampai 600 nanometer ya. Ini mirip dengan range koloidal, yang masuk range koloidal. Tetapi dia tidak membentuk matriks. Jadi bifasik, benar-benar dia bifasik saja. Oke, sekian kuliah hari ini. Semoga kalian mengerti ya. Jadi kalau kalian berpikir ya bahwa suspensi itu gampang buatnya, ternyata enggak. Ada teori-teori yang harus kita pelajari agar ketika membuat suspensi itu kita dapat membuat sediaan yang stabil. Jadi nggak hanya campur-campur saja ya, karena kalian kan S1 ya, sarjana. Jadi ada beberapa teoritikal yang harus kalian pahami agar ketika kalian nanti membuat suspensi itu tahu, oh kenapa sediaan saya kok mudah sekali mengendap, berarti bisa saya atur di viskositasnya, atau atur di ukurannya, atau kita atur muatannya. Nah kalau untuk mengatur muatannya ini biasanya ditambahkan elektrolit dan sebagainya, sehingga nanti memiliki zeta potensial yang sesuai. Tadi ada range zeta potensialnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.